Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Sari dengan NIM K2586067 dari Pendidikan Teknik Mesin 2018. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai 8 keterampilan mengajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk yang pertama, mengenai 8 keterampilan mengajar. 8 keterampilan mengajar ini sangat diperlukan dan harus dikuasai oleh para pendidik. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan ini dilakukan ketika kita akan membuka suatu pembelajaran dan menutup pembelajaran dengan salam dan kesimpulan seperti itu. Untuk membuka pelajaran mempunyai 4 aspek, diantaranya menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan. Untuk menutup pelajaran ada 2 aspek, yaitu meninjau kembali seperti membuat kesimpulan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan hari ini. Untuk keterampilan yang kedua, ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan ini digunakan agar pendidik dapat mengelola kelas dengan baik, di mana ada 5 aspek, yaitu dapat bersikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, menuntut tanggung jawab siswa, dan memberikan petunjuk yang jelas. Untuk keterampilan yang ketiga, yaitu keterampilan menjelaskan. Dalam keterampilan menjelaskan ini, pendidik harus mempunyai skill yang memadai, seperti intonasi yang jelas, suara yang cukup keras dan dapat didengar oleh seluruh siswa, lalu penekanan, dan dapat menjelaskan dengan baik dan tersampaikan oleh siswa. Untuk keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, seorang pendidik harus dapat mengkoordinasikan kelompok kecil dan perorangan tersebut, lalu dapat membimbing, dapat melakukan rencana yang memadai, memberikan tugas, dan berkomunikasi antar pribadi. Lalu guru juga dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, lalu membuat rencana, dan dapat melakukan pendekatan. Untuk keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan memberi variasi, di mana keterampilan memberi variasi ini guru dapat mengembangkan skillnya dan dapat memberi variasi saat memberikan materi kepada siswa, seperti suara, mimik dan gerak, kesenyapan, kontak pandang, perubahan, memutuskan, variasi visual, variasi aural, variasi alat bantu, dan variasi pada interaksi dan kegiatan siswa. Jadi di sini variasi guru dapat berbagai macam cara. Untuk keterampilan selanjutnya yaitu keterampilan memimpin kelompok diskusi kecil. Dalam keterampilan memimpin kelompok diskusi kecil ini, guru dapat menentukan sikap, dapat menentukan urutan, menggunakan bahasa yang baik, dan dapat menunjukkan kesopanannya. Untuk keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjutan, guru dapat mengungkapkan secara jelas dan singkat pertanyaan yang akan disampaikannya. Lalu, guru juga di sini dapat memberikan waktu berpikir bagi siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah dia berikan. Untuk pertanyaannya dapat dilaksanakan secara urut dan dapat memberikan tuntunan kepada siswa. Lalu untuk keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan memberikan penguatan. Jadi seorang guru harus dapat menguatkan secara verbal maupun non-verbal. Jadi untuk penguatan verbal dan non-verbal ini dapat dilakukan secara penuh maupun tidak penuh. Untuk materi yang kedua yaitu ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut. Untuk itu saya akan menjelaskan mengenai yang pertama. Di sini menggunakan KOP. KOP ini hanyalah sebagai formalitas di mana kita akan melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Lalu ada judul, lalu ada identitas seperti mata pelajaran yang akan kita rencanakan dari kompetensi keahlian tertentu, lalu dengan kelas dan semester,
Dengan pertemuan keberapa kita akan melaksanakan pembelajaran tersebut dengan alokasi waktu 15 menit. Untuk yang pertama yaitu komponen keterampilan dasar mengajar. Nah, untuk komponen keterampilan dasar mengajar ini ada keterampilan yang dilatih. Kita akan mendapatkan 2. Kita bebas memilih dari 8 keterampilan mengajar yang tadi. Lalu untuk keterampilan yang dikontrakan, untuk setiap keterampilan yang dilatih kita minimal mengkontrakkan 2 komponen keterampilan. Ini untuk menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, dan meninjau kembali merupakan komponen keterampilan dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Lalu untuk kejelasan dan penggunaan contoh dan ilustrasi merupakan komponen keterampilan yang dikontrakkan dari keterampilan menjelaskan. Lalu kita ke bagian yang pertama, yaitu bagian inti. Bagian inti ini meliputi ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri mempunyai KKO atau taksonomi yang berjumlah 6 dari C1 sampai C6, di mana C1 sampai C4 merupakan lower order thinking skill. Untuk kompetensi inti ini ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan mempunyai taksonomi dari C1 sampai C6 yang meliputi Lodge dan Hodge. Lalu untuk yang kedua adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi dasar ini merupakan silabus dari sekolah atau jenjang pendidikan. Jadi kita mengambil 1 kompetensi dasar dengan indikator pencapaian kompetensi masing-masing 2. Lalu untuk tujuan pembelajaran ini kita menggunakan rumus ABCD, di mana A sebagai audiens, B sebagai behavior, C sebagai kandidat, D sebagai degree. Jadi untuk formatnya ini dilakukan secara terpisah, tidak apa-apa, tidak sesuai urutan ABCD, namun dalam pelaksanaannya kita bebas bisa meletakkan ABCD itu seperti apa. Lalu untuk materi pembelajaran ini yaitu materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Materi ini dapat diletakkan di lampiran agar tidak memenuhi RPP sendiri. Lalu untuk yang pendekatan dan strategi dan metode. Nah, untuk pendekatan ini adalah pendekatan yang kita lakukan dengan jenis apa seperti itu. Untuk SMK yaitu scientific learning, di mana scientific learning ini mempunyai 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Untuk model ini mempunyai banyak yang dilakukan oleh sekolah. Seperti contoh di sini adalah discovery learning. Discovery learning ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan, karena ada 6 jenis model yang disarankan oleh Direktorat Pembinaan SMK. Lalu ada strategi dan metode. Strategi metode ini kita bebas menentukan strategi dan metode apa yang akan kita pilih saat mengajar. Untuk F, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran sendiri ini pokoknya mempunyai 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk pendahuluan sendiri kita alokasikan 2 menit. Lalu ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru. Lalu untuk kegiatan inti ini
kita sesuaikan dengan sintaks yang ada pada model pembelajaran yang telah kita tetapkan di poin E tadi. Lalu untuk menarik kesimpulan atau kegiatan akhir ini dilakukan seperti melakukan tutorial kelompok, lalu membuat simpulan, dan peserta didik dapat mengungkapkannya sebagai kegiatan penutup. Lalu yang G, alat bahan dan media pembelajaran. Alat bahan dan media pembelajaran ini harus dicantumkan secara benar dan baik. Jika hanya PowerPoint, maka diletakkan di bagian alat. Tapi untuk slide PowerPoint diletakkan di bagian media pembelajaran. Lalu H, sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku maupun jurnal. Lalu untuk penilaian pembelajaran ini dapat dilakukan dengan penilaian tertulis maupun penilaian nunjuk kerja. Penilaian tertulis ini ya seperti tes seperti biasa, lalu untuk kerja kita menampilkan skill yang ada. Lalu instrumen penilaian harus dimasukkan ke dalam RPP dan tidak masuk ke dalam lampiran. Seperti kita mengungkapkan poin apa saja yang akan kita nilai, lalu berapa besar poin tersebut. Nah, untuk bagian akhir harus ada tanda tangan atau pengesahan dari dosen pembimbing maupun dari mahasiswa. Itu saja dari pemaparan materi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan untuk materi yang pertama 8 keterampilan mengajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.